Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi ini masih bisa bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Anak-anakku yang berbahagia dan yang Ibu banggakan, bagaimana hari ini kalian sehat semua? Semoga kalian selalu sehat dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Samarinda. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya, anak-anak kelas 7A sampai kelas 7K? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga besok kita bisa melakukan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, dan kalian diberikan kekuatan, kesehatan. Semoga bisa menjalankan ibadahnya. Amin. Bahwa kalian hari ini bisa mendapatkan hidayah untuk mendapatkan materi, dan materi ini rasanya tidak asing. Dan materi ini kenapa saya ulang kembali? Karena masih banyak siswa-siswa kelas 7A sampai K itu banyak yang belum menuntaskan tugas-tugas selama semester genap ini. Coba kalian bayangkan, dan kalian pasti sudah tahu bahwa UTS kalian sudah bisa tahu berapa nilai kalian. Kalau seandainya kalian tidak melengkapi tugas-tugas tersebut, bagaimana untuk kompensasi nilai kalian yang bisa mewujudkan KKM itu? Ya, Ibu mohon pada kalian semua, kalau sampai Ibu mengulang dari kemarin udah 3 kali pertemuan ini sama ini sudah mengulang. Ya, kalau sampai nanti hari ini tidak ada yang mengumpul, ya saya tidak tahu ya. Kamu kalau misalnya ada yang bertanya lagi, Bu soalnya mana? Bu materinya yang mana? Anak sekolah SMP 1 kok kayak gitu, ya enggak ada lah. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu lagi. Kalian menyadari itu, kalian tidak ada banyak mikir, hanya belajar. Tapi loh, kalau pegang HP kok nggak perlu diajari ya? Langsung otomatis. Kalau megang HP, bila tugas-tugas kamu sudah selesai, silakan nak. Ya, Ibu mohon sekali lagi, ya mewakili Bapak Ibu guru semuanya, tolong tugas-tugas dikerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Kalau sampai menumpuk, akhirnya bertanya, soalnya yang mana ya Bu? Nah itu akhirnya. Ya, sudah sering saya share nama-namanya, kok tidak ada tanggapan? Ini anak SMP 1 kah? Bukan ya? Tolong ya nak ya. Ibu mohon untuk kali ini supaya kalian mengindahkan apa yang diinformasikan Ibu saat ini atau dengan Bapak Ibu yang lain. Anak-anak yang Ibu banggakan, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Semoga kalian siap ya, dan konsentrasi supaya kalian tidak bertanya-tanya tugas apa yang akan kalian kerjakan.
Sebelum Ibu lanjutkan materinya berikut, Ibu mengingatkan kembali. Pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang mendaftar kata berima pada pantun, syair, dan gurindam. Membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Menentukan ciri pantun, syair, dan gurindam. Tahukah kalian apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti. Nah, dari sini kalian harus bisa mengetahui ya, bahwa memiliki aturan tertentu berdasarkan apa? Tempat kelahirannya, ya, yang dapat diwariskan sejarahnya, turun temurun, berarti turun menurun tuh dari yang tua sampai hingga saat ini. Yang patut kamu jalankan dan perlu dipertahankan apa nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti. Nah, budaya kalian bagaimana? Budi pekerti kalian bagaimana? Ya, budi pekerti itu bukan hanya sekedar kepada orang tua, orang lain juga harus, bapak ibu guru, dari dirimu sendirilah yang dapat bisa mengatakan bagaimana menanamkan nilai budi pekerti itu. Melalui kesastraan lama, kalian dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesusastraan, kita memiliki warisan turun-temurun yang berupa cerita rakyat ataupun puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, berarti itu puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, ya, dari orang lama dan orang sekarang. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Lalu, yang dinamakan ciri-ciri pantun itu ada 5. Ciri yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Ya, baris itu larik sama. Tiap baris terdiri atas 8 sampai suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi bila kamu kalian membuat pantun, bila mengetahui supaya kalian bisa untuk memberikan kesimpulan setelah kalian sudah membaca baris keempat atau 3 dan 4. Karena itu sudah merupakan isi daripada pantun tersebut. Sedangkan yang dinamakan ciri-ciri syair itu ada 5 juga. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 4 suku kata yang bersajak sama, yaitu AA, AA. Nah, kalau yang pantun tadi, nah yang dikatakan baris AB-AB berarti 4 baris itu baris pertama dengan baris ketiga itu huruf belakangnya sama. Ya, sedangkan baris kedua dan baris keempat itu huruf belakangnya sama. Itulah yang dikatakan dengan AB-AB. Sedangkan yang syair atau ciri syair bersajak AA sama, berarti huruf belakangnya bila A semuanya, bila N semuanya, sama 4 baris itu. Semua baris adalah isi. Nah, jadi di dalam syair itu bila kalian sudah membaca baris pertama itu sudah tahu apa isinya.
Berikut yang kedua, 3 dan 4. Sedangkan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kiasan itu yang bukan sebenarnya. Matahari, misalnya contohnya matahari menjadi mentari. Ya, seperti itu. Kiasan adalah kata yang artinya indah, tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Nah, lalu ciri-ciri gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersaja A, 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 B, 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 C, C, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Sedangkan yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Atau isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, itulah tadi persepsi yang lalu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa memahami makna-makna yang terdahulu. Pada bab 6 ini masih tetap puisi rakyat. Yang akan disampaikan saat ini adalah tentang menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Anak-anakku, ini yang sudah kedua kalinya saya sampaikan. Semoga yang kedua kalinya ini kalian bisa memahami dan tugas-tugas secepatnya kalian kumpulkan melalui guru pengajarnya masing-masing. Melalui WA. Ya, Ibu tunggu dan Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia kelas 7 ditunggu. Tugas-tugas kalian. Bab 6 puisi rakyat ini bagian yang kedua yang tentang menyimpulkan pantun, syair, dan gurindam. Lalu kompetensi dasarnya 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Ya, bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Indikatornya menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah membaca dan mempelajari puisi rakyat, siswa dapat menyimpulkan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Dan isi materi pokoknya, cara menyimpulkan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Kalian dengarkan baik-baik. Makna menyimpulkan isi pantun rakyat. Puisi rakyat atau puisi lama merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Puisi itu tersebar secara lisan. Pada umumnya bentuknya bersifat baku atau terikat oleh berbagai ketentuan. Seperti banyaknya larik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap larik, ataupun pola rimanya. Nah, Ibu ulangi lagi bahwa pada umumnya puisi yang tersebar pada secara lisan itu bentuknya bersifat baku, ya, tidak terikat. Nah, oleh ketentuannya, sepertinya
banyak larik setiap baitnya, banyak suku kata pada setiap lariknya, ataupun pola rimanya. Itu yang perlu kalian ketahui. Puisi-puisi itu digunakan dalam upacara-upacara adat atau sejarah-sejarah. Mungkin pula di dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya, puisi rakyat itu bisa dikatakan dengan pantun, syair, dan gurindam. Nah, menyimpulkan isi pantun, pantun adalah, nah ini kalian dengarkan dulu, bagaimana menyimpulkan isi pantun. Maknanya adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ingat ya, 4 baris. Fungsi pantun sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, seandainya kita bisa bertatap muka, mungkin bisa kita praktekkan. Tapi ini kalian bisa untuk belajar di rumah dan untuk mencoba bagaimana cara membuat simpulan isi pantun. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa itu di dalam pantunnya itu ada yang sifatnya menyindir. Menyindir dalam arti menegur bahwa sesuatu itu kurang baik. Tetapi dengan menyindir kata-kata yang lebih halus. Ya, kalau orang punya perasaan, ya dia bisa tersindirlah kata-kata itu. Kalau dia memang menyatakan salah dari dirinya sendiri secara tidak langsung atau memberi nasihat. Biasanya yang beri nasihat itu orang yang lebih tua, bisa juga teman sejawatmu bisa memberikan nasihat. Tapi kadang-kadang kalau sejawat atau sesama teman, kamu itu sok tua deh nasihat. Enggak, padahal sebenarnya teman itu membantu mengingatkan supaya ada perbuatan jelek diberikan informasi kepada temanmu, harus kalian terima kasih diingatkan oleh teman-temanmu, tidak secara langsung melalui pantun. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Ya, isi pantun itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris 3 dan 4. Nah, jadi yang namanya menyimpulkan itu, kalian harus bisa tahu apa dulu arti pantun yang ada di situ. Nah, sudah tahu di baris ketiga dan keempat itu isinya, dari isinya itulah kalian bisa memahami, bisa dan menyimpulkan hasilnya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, itu tadi pantun. Sekarang menyimpulkan isi syair. Isi syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahkan kiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Ingat, kalau syair itu biasanya di dalamnya banyak kiasannya. Jadi untuk menyimpulkan isi syair harus berdasarkan pada semua larik. Semua baris dipahami dulu. Jadilah simpulan. Macam-macam syair antara lain syair agama. Yang jelas kalau syair agama itu berarti menunjukkan keimanan-keimanan, ya, ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Hal ini muncul seiring dengan masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Selanjutnya adalah syair kiasan. Syair ini syarat dengan kias dan bermaksud mengiaskan sesuatu hal. Macam syair lainnya adalah syair panji, romantik, sejarah, kehidupan, dan syair persahabatan. Ada juga macam syair berisi humor yang disebut dengan syair jenaka. Yang jelas kalian sudah pernah dengar, syair jenaka berarti hibur-hibur, sifatnya menghibur, ada humornya, ya. Sedangkan sejarah berarti kehidupan sejarah-sejarah terdahulu, ya. Kalau romantik berarti itu yang romantis. Nah, kalau kehidupan kita orang banyak ini seperti apa, di Indonesia ini kehidupannya bagaimana. Nah, itulah
bisa kalian ambil dari macam-macam syair tersebut. Itu tadi pantun, syair telah kita lalui. Sekarang menyimpulkan isi gurindam. Gurindam syarat dengan agama dan normal. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Nah, jadi gurindam itu biasanya di dalamnya berisi ya zaman-zaman dahulu kala. Ya, tetapi saat ini masih tetap dikenang. Malah justru itu termasuk sejarah-sejarah yang perlu kalian hidupkan kembali dengan melakukan dan melalui gurindam. Di dalam gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Sedangkan baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Ingat, gurindam hanya 2 baris. Ya, baris pertama itu merupakan soal, yang masalah atau perjanjian, yang sedangkan yang kedua adalah jawabannya. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu, fokuskan pada baris kedua jika kita akan menyimpulkan gurindam. Nah, ingat ya nak ya, bahwa kalau pantun, kalau kalian ingin menyimpulkan, kalian harus lihat baris ketiga dan keempat itu berdasarkan isinya, berarti kalian mudah untuk menyimpulkan. Sedangkan yang untuk syair, nah untuk syair ini tentunya kalian tahu di dalamnya tersebut berdasarkan dengan syair yang kalian dapati dan bisa kalian pahami, ya, maka dia bisa mendapatkan simpulan yang sempurna. Sedangkan yang simpulan gurindam itu kalian bisa melihat baris yang kedua, karena baris kedua itu yang merupakan isinya. Contoh menyimpulkan isi pantun. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, inilah nanti tugas kalian, bentuknya seperti ini. Ini Ibu berikan contoh dan tidak bosan-bosannya Ibu memberikan contoh ini. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua pantunnya, kolom ketiganya simpulan isinya. Nah, ingat kalau pantun tadi apa? Nah, contohnya baris ketiga dan keempat itu kamu baca baik-baik. Itu bisa kalian mudah untuk mengambil simpulannya. Ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu. Nasihat ibu harus didengar. Nah, jadi simpulannya kita lihat dari baris ketiga dan keempat ini, patuhilah nasihat ibu agar kita menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Bagaimana anak-anak? Paham? Ya, bait atau pantun yang kedua. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, kita dilarang mengikuti watak ayam. Ayam loh, tidak punya akal pikiran. Ya, tetapi kalau karena kebiasaan kandangnya di mana, rumahnya di mana, tapi dia kembali, itu ayam. Lah manusia yang punya akal pikiran. Nah, itu harus tahu. Ya. Nah, kita dilarang mengikuti watak ayam yang selalu berbuat heboh. Saat berbuat kebaikannya walau hanya tidak seberapa. Nah, jadi bukan hanya buat kehebohan aja, tetapi kita harus tahu kebaikan-kebaikan yang dibuatnya. Nah, sekarang contoh menyimpulkan isi syair. Begitu juga sama dengan 3 kolom, nomor syair dan simpulan syair.
Dengarkan baik-baik. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur. Rakyat teratur hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Raja bernama Dharmaka Laksana, tampan rupawan elok parasnya. Adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada bandingnya. Nah, dari syair ini, bila kita simpulkan, hidup di dalam bermasyarakat itu hendaknya selalu rukun dan damai di bawah kepemimpinan raja yang adil. Nah, ini contoh pada penyimpulan syair. Sedangkan contoh menyimpulkan isi gurindam. Tetap sama 3 kolom, ada nomor gurindam dan simpulan gurindam. Contoh yang pertama, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Jika haruslah rajin bertanya kepada orang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Simpulannya, hendaklah kita melihat tingkah laku seseorang untuk mengenal kebaikannya. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Kita meminta melihat cara orang mencari harta untuk mengenal orang berakal atau pintar. Sedangkan yang terakhir, jika kamu mengenal Al-Quran, kamu hidup penuh kebahagiaan. Artinya atau simpulannya, kita harus mengamalkan agama agar berbahagia. Nah, sama saja kalau kamu mengamalkan sholat, kalian akan tenang, tentram, nyaman. Apalagi 5 waktu kalian jalankan tidak pernah tertinggal. Pasti selalu nyaman. Amin. Ya, semoga. Selanjutnya, yang barusan Ibu berikan masalah tentang simpulan pantun, syair dan gurindam. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran saat ini. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, simpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris 3 dan 4. Sedangkan isi syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Isi atau maksud bergurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofis hidup, dan kata-kata mutiara. Nah, pertemuan selanjutnya menelaah mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang beri kesempatan yang lalu. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan tugas bacalah pantun, syair, dan gurindam berikut ini, kemudian simpulkan isi dari pantun, syair, dan gurindam tersebut. Tugas menyimpulkan isi pantun. Nah, di sini ada 1 dan silakan kalian membuat kolom tersebut dan titik-titik ini simpulan kamu simpulkan, ya. Pantun yang pertama ini manis madu semanis gula. Madu dimakan enak rasanya. 1000 pulau, 1000 budaya, jika kebanggaan Indonesia. Silakan kalian simpulkan pantun tersebut. Tugas yang kedua, menyimpulkan isi syair. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, di akhirat jua kekal hidupmu. Ya, kenapa ini hidupmu semua? Berarti ini merupakan persajaan sama. Kalau yang pantun tadi bersajakan tetap sama. Ya,
Nah, untuk yang gurindam, tetap kolomnya tetap 3, ada nomor gurindam dan simpulan gurindam. Di sini ada 2 tugasmu, rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kamu menunda-nunda. Yang kedua, bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Nah, dari sinilah kalian bisa dapat mengerjakan. Ini tugas yang sudah yang lalu. Ibu minta, kenapa ibu mengulang ini? Banyak yang belum mengumpulkan tugas ini. Jadi ibu mohon yang belum mengumpulkan tugas kesimpulan ini, tolong langsung kerjakan. Yang sudah istirahat di rumah ya. Semoga kalian yang ibu sampaikan ini bisa dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan disampaikan nanti melalui WA saja, melalui nanti bisa ke Pak Dedi, bisa ke Bu Dewi, dan bisa ke Bu Neti sesuai dengan nomornya. Terima kasih. Semoga hari ini kalian bisa melakukan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.